kamu dengan sedikit rasa takut yang pertama, kemudian wajuni, kelaparan, kemudian kekurangan harta amwal, kekurangan jiwa ya, al-anfus, dan wahkamaros. Yang kelima kekurangan buah-buahan. Jadi ada 5 jenis ujian yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan ini pasti juga Allah sampaikan, dan kami pasti akan menguji kamu. Yang pertama dengan rasa takut. Dan rasa takut ini sudah pasti menghinggapi kita semua, betul ya Bu ya? Seberani-beraninya orang, pasti dia ada rasa takutnya. Atau sebaliknya, ada yang tegas. Setakut-takutnya orang, itu pasti dia juga ada sedikit rasa keberaniannya itu misalnya. Ya, iklan dulu, iklan. Nah, jadi kita semua memang sudah dibekali rasa takut dan rasa berani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang wajar. Siapapun kita pasti ada rasa takutnya dan ada rasa beraninya. Tinggal mana yang lebih dominan. Kalau misalkan yang lebih dominan adalah rasa beraninya, maka dia disebut sebagai pemberani. Kalau dominannya adalah rasa takutnya, berarti dia disebut apa Bu? Penakut. Penakut ya. Wedinan, takutan. Nah, kadang-kadang ibu sekalian, kita ini merasa takut yang tidak berdasar. Kita takut miskin. Kita takut dipecat, misalkan di interminit. Kita takut dipulangkan ke Indonesia. Kita takut anak-anak kita nggak bisa sekolah. Kita takut tidak dapat jodoh, misalkan kalau yang belum menikah ya, yang belum menikah Bu. Ya. Yang kedua kali. Takut yang tidak beralasan sering menghantui kita. Dan rasa takut yang paling sering itu takut Nggak punya uang, ya, Bu, ya? Takut nggak punya uang. Takut nggak punya uang, takut nggak bisa makan, takut nggak bisa bayar utang, dan takut yang lainnya, takut yang tidak berdasar. Nah, penyebabnya atau akibatnya apa ibu sekalian? Takut yang tidak berdasar ini, misalkan kita takut tidak punya uang atau takut miskin, maka bisa jadi kalau keimanan kita nggak kuat, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Bekerja pun kita menjadi tidak jujur. Misalkan dikasih uang belanja, kemudian resitnya dipermainkan. Belanja di pasar, resitnya $20, belanjanya $20, minta resitnya 25 misalkan. Atau kadang-kadang malah justru pedagangnya itu yang ngasih kelebihan. Istri saya pernah soalnya ya. Istri saya pernah belanja di pasar Borington itu Bu. Kan dikira sama kayak ibu lah ya. Habisnya $20 karena istri saya belanja untuk shelter, untuk keperluan kantor buat makan di shelter itu, kebutuhan di shelternya atau apa, kan minta riset untuk laporan. Ditulisnya 25, kan istri saya protes kok 25, nggak apa-apa bilang ke majikanmu biar kamu dapat. Ya begitu. Kan bukan salah kita itu. Nah, sudah rezeki. dari situ kemudian saya baru sadar, wah ternyata di pasar juga banyak praktek beginian ya. Nah, maka ibu sekalian, kalau misalkan kita mendapati begitu, keimanan kita akan diuji. Apakah kita benar akan melaporkan ke majikan 25? Ya, atau kita coret sendiri, kita ganti 20, bos ini 20 ini salah, bukan 25. Nah, itu keimanan kita diuji.
Meskipun $5 kalau kali berapa Kali belajar lumayan, berapa Bu, kali? ya. Sebulan bisa nambah $50-100 lumayan gitu kan. Tapi kalau itu pikiran jangka pendek, maka keinginan kita dulu. Takut kalau misalkan ibu-ibu di majelis yang jadi ketua misalkan takut lengser, ada nggak yang begitu misalkan? Ayo yang jadi ketua takut lengser kah? Misalkan, ya kalau Bu Romla insya Allah enggak ya. Amin. Yang biasa megang bendahara misalkan nggak mau diganti. Diganti ya kan? Maka udah pokoknya saya, kalau bendahara pokoknya saya, biar dia bisa ngatur uang misalkan, biar dia bisa ngatur belanja. Nah kadang-kadang muncul begitu padahal kita sedang majelis taklim, kita sedang berorganisasi yang baik, tetapi kemudian kita malah diwarnai dengan hal-hal semacam itu, takut-takut yang Was-was tidak ya. berdasar. Atau kalau pejabat-pejabat takut kemudian lengser jabatannya, maka bagaimana caranya biar Supaya tidak lengser. dia menghalalkan segala cara, sikut sana sikut sini, mempermainkan aturan agar kemudian jabatannya tetap utuh. Nah ini takut-takut yang kemudian bisa membawa kepada kecelakaan bagi kita ibu sekalian. Maka ketakutan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kemudian adanya virus COVID-19 ini, maka pada saat awal-awal virus ini berkembang, booming, semua orang dilanda ketakutan, betul ya Bu ya? Iya. Welcome diserbu, habis semua. Pakai diserbu. Iya betul. Kita ini Sampai pindah ke rumah. Saya sama istri yang tadi yang nggak mau ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Termasuk takut. Aku nggak makan. Jadi takut nggak dapat beras ya kan Bu ya? Kan yang diserbu itu kan beras, Iya. tisu, terus apa lagi itu? Sarimi itu, Caimin. Ya pokoknya makanan itu ya. Nah kalau tisu kita oke lah, kita karena kan kalau orang sini cenderung pakai tisu, jadi tisu yang ini ya. Kalau kita kan pakai air, tisu habis nggak ada masalah karena nggak pernah pakai tisu juga. Beras ini Bu, saya bilang kalau nggak makan beras ya beli ubi aja udah, nggak usah ikut-ikutan. Karena kalau itu kan menular Bu, ketakutan itu menular. Yang ini beli beras, lihat berita beras habis langsung serbu semua. Akhirnya kan kosong semua, orang numpuk beras di rumahnya masing-masing. Iya. Kayak gitu. Nah ini maka ya ini ketakutan yang tidak berdasar, yang tidak beralasan. Dan ini adalah ujian bagi kita ibu sekalian. Apakah kemudian kita akan mengikuti rasa takut itu dan kemudian hawa nafsu kita yang bermain, atau kemudian keimanan kita lah yang akan mengalahkan ketakutan itu. Karena rasa takut itu pasti tertanam di dalam diri kita semua, tinggal bagaimana kemudian kita mengendalikan ya merekayasa ketakutan kita ini untuk menjadi ketakutan yang berdasar, yaitu kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak ada yang boleh kita takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk majikan pun bukan berarti terus kita berani sama majikan, bukan ya. Tetapi beranilah untuk berbuat benar, untuk bekerja dengan benar, untuk beribadah. Jangan pernah takut kemudian nanti kalau nanti begini, kalau nanti begitu, kalau majikan memecat, kalau majikan marah-marah, kalau majikan seperti apa. Nah takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, kita beribadah kepada Allah, kita hanya minta kepada Allah, maka insya Allah rezeki Allah yang akan atur. Kemarin itu ada yang konsultasi ke dompet duafa, minta ketemuan sama saya. Ternyata dia mau konsultasi masalah hutang gitu. Lubangnya itu sudah banyak sekali. Gali lubang tutup lubang. Hutang sama majikan iya sekian puluh ribu, dicicil potong gaji. Jadi gaji yang didapatkan itu 2.300 setelah dipotong. Jadi dia hanya mendapatkan ini 2.300 karena sudah hutang sama majikan. Jadi majikan sudah sangat baik itu memberikan hutang. Ternyata di luar itu hutang sama
lembaga-lembaga keuangan yang di Hong Kong nih, leasing di Hong Kong. Dan bukan cuma satu, ada 3 atau 4 lubang. Ada yang di prime credit, ada yang di lembaga sini sampai 4. Dan jenis bunganya itu beda-beda. Saya baru tahu tuh setelah cerita itu. Ada yang misalkan kita ngasih paspor, hutang 5.000. Kalau misalkan kita belum bayar lunas 5.000, jadi tiap bulan kita harus bayar 1.200. Tapi 5.000-nya itu nggak berkurang, Bu. Paham ya? Misalkan di bulan ini kita ngasih 1.200. Bulan depan kita belum punya uang 5.000, ngasih lagi 1.200. Sampai seterusnya, tapi 5.000-nya nggak berkurang. Sampai kemudian kalau kita punya uang 5.000, baru kita ngasih 5.000 jebret, baru kita ngasih. Nah, itulah kejam banget ya. Ada ya yang bunganya itu per hari berapa gitu kan. Nanti tinggal dihitung setiap hari kali 1 bulan berapa. Nah, hutangnya banyak banget. Di Indonesia juga masih nyicil tanah. Waduh, saya juga pusing. Yang diajak curhat pusing, apalagi yang curhat. Dan dia kemudian, saya tobat benar-benar ini sudah ini memang ini jalannya mungkin biar saya sadar nggak akan lagi ngutang-ngutang seperti ini gitu kan. Nah, kemudian kita sampaikan gimana Pak, saya mau ke majikan apa enggak gitu kan. Terus kita sampaikan, ya Bu, permasalahan ini harus disampaikan kepada majikan. Jangan sampai majikan tahu dari luar pihak leasingnya, dari pihak lembaga keuangannya kan pasti diteror di telepon terus kan kalau telat kan. Kalau tahu dari leasingnya pasti bakal lebih marah daripada tahu dari ibu sendiri. Ya, kalau ibu ngomong ya majikan pasti marah, pasti nggak mungkin nggak marah kan. Kecuali dia berhati malaikat ya. Tapi ya jarang banget ya. 1.001 ya nggak marah. Kita kalau jadi majikan lihat begitu juga pasti marah. Nah, terus kalau terus dipecat gimana segala macam, ya Bu, jangan takut. Kalau memang rezekinya ibu masih di situ, kalau Allah masih menghendaki ibu kerja di situ, mau ibu punya hutang nggak mau punya hutang ya tetap kerja di situ. Kalau memang Allah menghendaki lain, ibu itu sudah nggak kerja di situ, mau punya hutang nggak punya hutang ya akan dipecat, akan diterminate. Ya kita sampaikan begitu. Nah, kita harus yakin teman-teman sekalian. Ya. Jadi semua itu sudah Allah tentukan, jadi nggak perlu takut. Kita sampaikan begitu ke ibunya, akhirnya ibunya ngomong ke majikan. Terus kemarin WA ke saya kan, ya benar saja marah-marah, ya benar Bu marah-marah. Majikan marah-marah, ya memang iya. Terus majikan nggak mau bantu, biar urus sendiri. Akhirnya ya udah kita sampaikan, ya udah Bu, yang dari kita nih dari BJ kita bantu yang 5.000 itu ya, nanti akhir bulan ini yang penting paspor dulu biar aman, karena nanti paspor itu kan sangat vital kan, jadi harus diambil dulu, baru nanti kita cari solusi yang lain, entah itu jual kan ada mobil di rumah itu bisa dijual untuk nutupin segala macam. Nah, jadi biar bisa berkurang sedikit demi sedikit, mobil lupa cekilan karena utang harus dibayar kan. Nah, maka ibu sekalian, pesan kita semua adalah jangan sampai termakan rayuan gombal pemberi hutang ya Bu ya. Itu makanya ya kita harus saling tolong menolong sih sesama teman. Kalau teman susah ya kita bantu. Yang minta bantuan juga kalau minjem sama teman harus komitmen bayar. Iya, gitu harus ya. bayar. Nanti sudah dikasih pinjam nggak mau bayar. Kita nggak mau ngutangin karena teman kita kalau hutang sama kita ini malah nggak mau bayar. Jadinya kita kapok untuk ngutangin gitu kan Bu. Kalau misalkan kita komitmen, ya teman kita akan bantu. Ya kita mau bayar bulan depan, ya bayar bulan depan. Sehingga nanti kalau ada masalah, ya teman kita akan bantu. Nah, itu yang pertama, ujian dari Allah adalah rasa takut. Kemudian yang kedua, walju ya, kelaparan. Kita akan diuji dengan kelaparan. Mungkin ibu sekalian di sini sebelum berangkat ke Hong Kong, ya kan misalkan yang masih susah-susahnya, ya mungkin ada juga yang merasakan bagaimana pahitnya kelaparan ya Bu ya. Dan orang kalau lapar itu bawanya emosi ya Bu. Betul ya Bu ya. Kalau belum ada makanan itu kan bawanya emosi kan, marah-marah. Dan orang
Kalau sudah lapar, kalau imannya nggak kuat, biasanya gelap mata. Apapun akan diterjang. Mau itu baik, mau nggak baik, akan dilakukan. Kalau kita, oke. Ya sudah. Kalau kita ibu-ibu sekalian hanya cuma dua ya, H2, halal, hantam. Tapi kalau orang sudah gelap mata hanya 3 ya, halal, haram, hantam. Dia nggak peduli mau halal, mau haram, mau benar, mau enggak, Hantam mau aja. nyuri, mau haknya, mau bukan haknya, hantam saja. Nah, maka orang kalau kelaparan ya biasanya begitu Bu. Ya kadang kita kalau lihat berita-berita orang nyuri ayam, nyuri burung, ya kan, nyuri kayu, nyuri apa, itu karena faktor kelaparan juga. Nyuri ubi, Pak. Nyuri Ada ubi, berita. ya kan? Iya. Nah kayak gitu. Nah maka kita di dalam Islam itu juga dalam bertetangga ya, ada bertetangga. Ya Rasulullah kan sampaikan, tidak dikatakan seseorang itu beriman ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan Tetangganya lapar. dalam keadaan lapar. Makanya dalam bertetangga itu kita harus sering berbagi, karena tetangga itu juga merupakan keluarga yang paling dekat. Betul ya Bu ya? Iya. Kalau kita ada apa-apa, Ada apa-apa, tetangga yang ya. bantu pertama kali kan tetangga, bukan saudara kita yang jauh, karena susah kan. Di sini tetangga kita ya ibu-ibu semua ini, bersama teman di majelis. Maka kita harus saling bantu. Ya ada teman kita yang kelaparan, ya kelaparan dalam tanda kutip, ya kan kekurangan itu kita bantu. Tapi kelaparan ini bukan hanya milik orang-orang yang susah Bu ya. Kadang orang-orang yang sudah gajinya tinggi itu tetap kelaparan, masih tetap lapar. Akhirnya apa? Korupsi. Nah, wes, Neno, ya. kan? Ngambil bukan haknya. Kan nama aku, wes. Di situasi COVID pun bantuan sosial masih di korupsi. Bantuan langsung dari pemerintah 14. kalau lewat lurah, lewat apa yang tadinya 600 disunat. Jadi sampai ke penerima tinggal ekstraknya saja ya kan, tinggal ampasnya. Nah maka Ibu Dede itu memang harta itu Bu, kalau kita cari semakin banyak orang semakin lapar Bu. Seperti kita minum air laut, semakin diminum semakin haus, ya semakin haus. Maka nggak akan pernah mencukupkan kita, karena hati kita ini adalah sesuatu yang tidak terbatas, ya unlimited room. Kalau kita isi hati kita dengan sesuatu yang terbatas, maka pasti tidak akan pernah penuh. Kalau kita isi hati kita dengan uang itu kan terbatas Bu, $100, $200, 1.000, 100.000, ada batasnya. Maka kalau kita isi hati kita dengan uang, pasti selalu kurang, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah puas. Ya, pasti akan kurang terus. Kita isi hati kita dengan fashion misalkan, dengan gaya, apalagi tidak akan pernah puas. Ada muncul baju baru lagi, beli. Itu ada gamis model warna baru, beli. Ciluk model baru lagi, beli. Itulah perempuan Pak. Baru punya warna ungu, belum yang putih, beli yang putih. Oh ini bajunya ungu, tasnya masih hitam, beli yang ungu. Gak akan pernah puas. Pasti begitu terus. Sesek lama-lama hati kita itu. Ya. Dulu di Indonesia gaji 1 juta Cukup. kurang. Kayaknya enak kerja di Hongkong ya. Gajinya kalau dirupiahin hampir 9 juta. Enak gitu, tenang saya udah kalau udah gajinya segitu bakalan tenang, nyaman, cukup lah. Pas kesini cukup nggak Bu? Nggak cukup. Maka Allah akan uji kita dengan rasa lapar, ibu sekalian. Baik lapar yang sesungguhnya maupun lapar dalam tanda kutip ya, kita selalu kelaparan terus. Nah kemudian yang ketiga, wanaksim minal amwal, ya kekurangan harta.
Dan ini pasti semua orang merasakan. Kita semua diuji dengan kekurangan harta, kemiskinan. Mau kaya, mau miskin, pasti rasanya kurang terus. Kurang harta. Buktinya ibu sekalian, yang korupsi itu yang gajinya kecil, apa yang gajinya tinggi? Miliaran. Yang gajinya tinggi. Tapi bisa jadi Bu, kita nggak korupsi karena nggak ada kesempatan. Iya betul. Betul ya? Betul. Kita kalau ada kesempatan, Ikut korupsi ya. ada kesempatan korupsi $5. Kita nggak tergoda Bu, cuma $5. Balikin aja lah. Coba kalau 1.000, 2.000, teman-teman ini ya, alhamdulillah. Sekantong ya Pak. Pikir 2 kali ya. Iya. Maka ya kita jangan pernah langsung memvonis orang. Yang bisa jadi kita juga kalau misalkan di kesempatan begitu belum tentu kuat. Iya iya benar Pak, benar. Kita harus mulai dari yang kecil. Ya mulai dari yang kecil. Harus melatih kejujuran, harus melatih keberanian untuk bersikap benar untuk tidak mengambil haknya orang lain. Sehingga kalau misalkan nanti ternyata ada kesempatan, ya Allah takdirkan ada kesempatan ujian bagi kita untuk mengambil, dan itu kita bisa pikir. ambil, di situ letak kemudian ujian kita diambil atau enggak. Atau tidak. Nah ibu sekalian, kelaparan, ini kelaparan, apa kekurangan harta, kemiskinan, ini yang melanda sebagian besar orang, ujian ya yang dihadapi oleh manusia. Kemiskinan. Ibu-ibu datang ke sini itu juga ujian, salah satunya adalah ujian kemiskinan, kekurangan harta, betul ya Bu ya? Iya. Kalau ibu sudah cukup nggak mungkin datang ke sini. Tapi ada juga yang datang ke sini karena pelarian Bu, saya tanya. Jadi dia sebetulnya nggak kurang-kurang banget harta karena pengen lari dari masalah, pengen lari dari suaminya, pengen lari dari keluarganya, akhirnya pergilah ke Hong Kong. Tapi sebagian besar orang-orang yang datang ke sini ya karena masalah ekonomi, betul ya Bu ya? Iya. Nah maka itu salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka ibu sekalian, Rasulullah bersabda, ya sebetulnya sesungguhnya setiap kondisi orang mukmin itu adalah baik. Ya kata Rasul, aku heran dengan orang mukmin. Semua kondisinya itu baik. Ya kata Rasul, aku heran nih dengan urusan orang mukmin. Karena semuanya baik. Kalau dia diberikan kesenangan, maka dia bersyukur. Itu baik nggak Bu? Baik. Kalau dia diberikan kesusahan, maka dia bersabar. Dan itu baik apa enggak? Baik. Kalau kita diberikan kekayaan, maka kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah menitipkan harta buat aku, sehingga aku bisa hidup tanpa meminta-minta, aku bisa mandiri, bahkan aku bisa kasih kepada orang lain. Aku bisa nyekolahin anak, aku bisa membesarkan anak, aku bisa menjaga harkat dan martabat diri, maka itu baik, bersyukur. Kalaupun kita ditimpa kemiskinan, kemudian kita bersabar. Ya Allah, aku sabar dengan ujianmu. Saat ini aku diberikan kemiskinan. Aku terima ya Allah dengan lapang dada, aku terima dengan keridhaan. Insya Allah ini adalah ujian bagimu. Semoga ini adalah yang terbaik untukku. Bisa jadi kalau saat ini saya memegang uang banyak, mungkin aku akan berbuat maksiat. Nah dia bersabar teman-teman sekalian. Maka itu adalah baik. Nah kadang-kadang kita itu kan Bu, kalau lagi uang berada, itu kan kita lupa kan. Tapi kalau dilanda sedikit kesulitan, kita kan langsung bersuluh, langsung gelisah, langsung mengeluh. Seolah-olah sepanjang hidup kita sulit terus. Padahal kalau dihitung-hitung, kita hidup ini banyak enaknya atau banyak gak enaknya? Banyak enaknya. Ya kalau kita hitung-hitung. Tapi kan memang kalau kita nggak enak, waktu terasa lama ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Kalau kita sedang ditimpa musibah, waktu berasa lama. Tapi kalau lagi senang, waktu berasa cepat. Ya sama lagi Bu, kalau sedang kumpul-kumpul, kita senang-senang kan waktunya terasa berjalan cepat. Tapi kalau sedang sulit,
kerja sulit misalkan, ya Allah kok nggak rampung-rampung ya kerjaan ya, ingin cepet kelar gitu kan, waktu berasa lama. Nah maka Rasul juga sampaikan lagi, setidaknya ada 3 kondisi ya di dalam seorang mukmin sejati itu, dan ini adalah merupakan sumber kebahagiaan. Yang pertama tadi, kalau ditimpa kesenangan dia bersyukur, kalau ditimpa kesusahan dia bersabar, dan kalau dia melakukan dosa kemudian dia beristighfar. Dan ini adalah kunci kebahagiaan kata Rasul. Karena bahagia itu bukan berarti kita nggak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Bukan berarti kita nggak punya kesulitan. Semua orang pasti punya kesulitan. Nggak mungkin hidup kita seneng terus, kan nggak mungkin. Atau hidup kita sulit terus juga nggak mungkin. Maka hidup kita itu sulit, mudah, silih berganti ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Diulang lagi, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Maka hidup kita sulit, mudah, sulit, mudah. Maka yakinlah ibu sekalian, kalau kita jalani kekurangan harta, kita jalani kemiskinan dengan iman, dengan sabar, maka insya Allah akan berakhir dengan baik, akan berakhir dengan kebaikan, akan berujung dengan kebaikan. Maka yakinlah demikian, karena semua itu tak akan lama ya, semua itu pasti akan ada ujungnya, akan ada kemudahan yang Allah hadirkan kepada kita. Maka jangan kita berpikir, Bu, kok itu orang gak pernah sholat, gak pernah ikut ngaji, hidupnya ya gitu-gitu aja, ngelakuin dosa, tapi kok hidupnya enak gitu ya Bu ya, kerja kok enak, hidupnya enak, uangnya banyak, rumahnya bagus, keluarganya juga bagus. Pernah nggak muncul pertanyaan begini, Bu? Atau pernah nggak melihat orang yang seperti ini? Pernah. Ya Bu ya, aku ini udah sholat, doa dermimil terus, ya kan, ibadah gak henti-henti, kok uripnya kayak gini terus, kok kesel gitu misalkan gitu ya. Ujian. Nah Bu, di dalam Islam itu ada yang namanya nikmat, ada yang namanya istidraj, Bu. Jadi kalau orang beriman diberikan kebaikan, itu namanya nikmat, Bu. Diberikan kesenangan, diberikan harta, itu namanya nikmat. Tapi kalau orang yang tidak beriman, maka itu namanya istidraj. Ya. Kita kalau misalkan mancing ikan, Bu, ada yang pernah mancing nggak? Kita mancing ikan nih, kan kita kasih kail ya Bu ya. Ya. Kemudian di kail itu ada umpan. Umpannya kan adalah makanan yang ikan sukai, agar dia bisa makan umpan itu, betul ya Bu? Ya. Nah setelah ikan itu makan umpan kita, nah biasanya itu kita nggak langsung tarik, karena kalau langsung tarik Dilepas. biasanya lepas kan, karena belum naik. Ya. Kita ulur dulu tuh pancingnya, Pancingnya. itu kita ulur, setelah dia menikmati gitu kan, Baru kita tarik. sudah nyantol berurut gitu kan, baru kita tarik kan Bu. Ya. Setelah kita tarik sampai di daratan, ikannya kita Pernah apain? mancing para pantesan Ya kan, berarti. kita getok ya, kita matiin kan, kita getok, kita cincang, kita goreng, kita sate, Kita sambel. kita makan gitu ya. Nah sama juga Bu, kita ini kalau nggak beriman ya, nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, dikasih nikmat, dikasih kesenangan sama Allah, itu sedang diulur Bu, kita pancingnya sedang diulur, kita menikmati dulu kan, nanti akan tiba saatnya ditarik, digetok ya kan, dicacah, goreng segala macam kayak gitu ya. Maka nanti kalau misalkan lihat ada Ya orang wis nek kene begitu, main dilebok ikan yang matanya. ditarik ya. Tapi jangan sampai ikan yang marah ya. Nanti jengkel orangnya ya. Jadi tarik kopi harus dipanen sama Nah, Bu, Ustaz ya. kita jangan melihat orang, Bu. Kita melihat diri sendiri. Kok Kalau gawe kita kopi apa merasa dengan aku kok. kita kok ibadahnya biasa-biasa saja,
atau kadang kemudian kita meninggalkan kewajiban dari Allah, tapi kok kita hidupnya senang terus, kayak gak ada masalah, uang mengalir terus, jangan senang Bu, hati-hati, bisa jadi ikan kita kan. Kita lagi diulur ya kan, dibiarin makan umpannya, kita menikmati, kita nggak tahu kapan saatnya nanti kemudian kita Cincang. maka kita harus introspeksi ya, orang lain nggak usah kita lihat lah, kita introspeksi diri kita ya, ibadah kita sudah betul atau belum, sholat kita kewajiban sudah dilakukan Kocok ning atau belum, mburi kono. agar kita tidak jatuh ke dalam istidlal. Nah tadi kekurangan harta yang ketiga, kemudian yang keempat adalah kekurangan jiwa, anfus. Ini berarti kematian. Nah kita semua pasti dilanda, ada sebagian kita yang dilanda ketakutan terhadap kematian, karena semua orang pasti akan mati, cepat atau lambat, tidak mengenal tua, tidak mengenal sakit, tidak menunggu kita harus ada tanda-tanda dulu. Kalau mau mati ya mati saja, kalau sudah waktunya meninggal ya sudah, kita meninggalkan dunia ini di situ saja. Kalau bagi orang ateis yang nggak punya agama, maka dia akan sangat takut kepada kematian. Dia berpikir bahwa kehidupan itu hanyalah sekedar di dunia, maka dia habiskan kehidupan dunia itu dengan kesenangan-kesenangan. Selama hidup maka bersenang-senang, mumpung belum mati ya, karena kalau sudah mati Sudah habis game over, semua. habis. Tapi kalau bagi orang beriman, maka Justru kematian yang justru kematian adalah awal pintu gerbang kita menuju kehidupan yang selanjutnya. selamanya. Maka pertanyaannya adalah bukan kapan kita akan mati, tetapi bagaimana kita akan mati, Ibu sekalian. Setiap perjalanan kehidupan kita, maka sebetulnya kita sedang menuju kepada kematian. Setiap hari bertambah, sebetulnya setiap hari umur kita berkurang. Dan biasanya kita akan mati sesuai dengan kebiasaan Lah yang ora kita kok lakukan. kucing doprok to. Kemarin kita baru mendengar berita wali kota Bandung meninggal, ya Bu ya. Sedang ada yang tahu sedang menunggu dan coba bayangkan kalau orang nggak pernah pergi ke masjid untuk Jumatan, apakah dia akan meninggal di dalam masjid ketika mau Jumatan? Belum tentu. Ya Bu ya. Tentu. Ya karena beliau ini adalah orang yang sangat taat, ya kan, sering berkhutbah, ya kan, pergi ke masjid. Ya Allah takut umurnya itu ketika dia mau berkhutbah, Bu. Ya. Kopi ya dituang Masya Allah kan, kita kalau melihat kematian begitu kan kita iri Bu ya. Kita ingin juga mati dalam kondisi yang husnul khotimah juga, dalam kondisi kebaikan juga. Orang yang meninggal dalam kondisi mabuk, berarti kan dia kehidupannya sering betul ya Bu ya. Yang meninggal karena kebut-kebutan, ya berarti dia sering kebut-kebutan di jalan. Gak mungkin orang yang nggak pernah mabuk meninggalnya dalam kondisi mabuk. Nah maka Ibu sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana kita akan mati. Maka kita harus menyiapkan kematian itu dengan kita berbuat baik setiap saat. Jangan pernah kalau kita berpikir mau berbuat maksiat, kalau nanti pas maksiat mati gimana ya, aja kita nggak jadi. Ibu-ibu setiap pekan belajar ngaji, mendengarkan ceramah, berbuat baik. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah akan cabut kita dalam kondisi kita sedang melakukan kebaikan. Nah itulah kita ya, jangan pernah kemudian takut berlebihan kepada kematian. Kita takut mati, tapi takut yang benar. Artinya apa? Kemudian kita mempersiapkan kematian. Ya bukan takut yang nanti gimana ya bukan begitu, tapi oh iya nanti kalau saya mati amalku bagaimana segala macam. Maka kita mempersiapkan kematian itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mati bukan merupakan akhir, sehingga kalau kita ada masalah bukan kita membunuh diri kita sendiri seperti yang orang-orang ateis lakukan.
kalau dia ada masalah yang berat, maka jalan terakhirnya adalah bunuh diri. Kalau di Jepang itu Bu, tingkat bunuh dirinya itu kan tinggi ya di Jepang ya. Bahkan kan ada harakiri gitu kan, kalau dia malu, dia korupsi misalkan tuh pejabat, dia kan malu tuh, dia bunuh diri. Atau diputus cintanya, bunuh diri. Dipecat dari pekerjaannya, nggak dapat lagi, bunuh diri. Jadi gampang banget bunuh diri. Keluar rumah, aduh panas banget, bunuh diri aja. Nggak juga ya. Masa semudah itu, Pak? Enggak ya, Bu, ya. Nah, bunuh diri yang paling favorit di Jepang itu Bu, menabrakan diri di kereta Bu. Menabrakan diri di kereta. Banyak akhirnya di pemerintah Jepang itu dibuat aturan kalau ada yang bunuh diri dengan menabrakan diri ke kereta, keluarganya didenda. Karena kalau misalkan ada kasus bunuh diri di kereta kan otomatis perjalanan kereta akan terganggu ya Bu ya. Kan itu setiap menit kereta kayak di sini lah ya, kereta kan jalan. Kalau ada satu saja terganggu kan yang antri jadi panjang. terganggu. Jadi kan ekonominya nggak berputar. Kemudian kereta harus mengganti biaya orang yang sudah pun, misalkan dia harus naik bis ke tujuannya, kan rugi, maka keluarganya harus membayar denda kalau misalkan ada yang menabrakkan diri di kereta. Nah, di sini juga sama Bu, di Hong Kong itu kemarin saya dengar waktu Covid itu kan banyak pemecatan ya, termasuk maskapai itu kan yang paling banyak kena imbasnya. Ada pramugari gitu kan, kemudian yang pecat sebelum waktunya, kemudian stres karena pramugari biasanya terbang ke sana di hotel gitu kan Bu ya. Terus dipecat kan stres Bu, diem aja di rumah ngapain, Minum obat, loncat dari apartemennya kan. Padahal kalau pramugari dipecat ya duitnya banyak kan, tapi ternyata itu nggak cukup juga untuk memuaskan hasratnya, maka dia bunuh diri. Nah kalau orang yang beriman maka kita akan mikir jutaan kali, ya bahkan mungkin tidak ada dalam pikiran kita untuk mengakhiri hidup ketika ada masalah. Dan yakinlah bahwa Allah memberikan masalah kepada kita tidak mungkin di luar batas kemampuan kita, pasti disesuaikan dengan kemampuan kita. Insya Allah kalau kita diberi masalah yang berat, berarti kita mampu. Kita bukan berdoa, ya Allah ringankanlah masalah saya, bukan. Tetapi ya Allah kuatkanlah saya, kuatkanlah pundak saya untuk bisa menerima ujian darimu, untuk bisa lulus ujian darimu. Kayak gitu teman-teman sekalian, sehingga setelah lulus kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Kemudian yang terakhir, Bu, tadi apa Bu yang keempat? Angkus ya, kekurangan jiwa. Yang terakhir adalah kekurangan buah-buahan. Wastamroh ya, kekurangan buah-buahan. Nah, ini kaitannya dengan paceklik. Kalau kita punya lahan pertanian di rumah, ya punya perkebunan yang biasanya kalau kita mengandalkan diri, oh saya giat, saya sirami, kemudian panen, kita sudah rencanakan akan panen tahun depan, bulan depan, ternyata kemudian Allah berkata lain, diserang hama, diserang tikus, kemudian tidak panen. Nah itu ujian dari Allah SWT terhadap kita kekurangan buah-buahan, kekurangan hasil panen kita ditimpa paceklik, kita ditimpa kekeringan. Ya dulu waktu saya masih di Dompet Duafa Indonesia, saya diminta untuk bertugas membuat program air di beberapa daerah yang membutuhkan. Saat itu saya ke Nusa Tenggara Timur. Nama daerahnya adalah Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan. Itu nama daerahnya ya, TTS. Timur Tengah Selatan. Saya bingung urusan nama. Timur Tengah Selatan. Benar mana? Timur Tengah apa Selatan? Ketika saya ke sana, Bu, aku biar orang-orang itu biar agak dingin ya. Rambutnya itu kayak gimbal gitu ya. Gimbal merah, mukanya kucel. Ternyata di sana tuh mereka nggak pernah mandi. Karena nggak ada air. Insya Allah Bu. Terus kekeringan.
panen ya, apalagi panen ya, buat mandi aja susah, buat minum aja susah. Sampai ada orang yang mati kelaparan di dalam rumah. Sabar ya Allah, Karena mereka ujianku itu nggak ini. mau minta tolong tetangganya, malu. Jadi mati di dalam rumah karena kelaparan, karena kekeringan. Waktu saya ke sana juga, saya tidur di rumah kayak di apa? Kayak di Papua itu, rumah kayak adat itu ya, kayak di Papua. Terus subuh-subuh saya ke toiletnya, Enggak usah. mau biasa kan habis bangun kan mau pipis sama mau wudhu ya. Terus cuma disediain air sebotol ini Bu, saya ingat Di ini. Raketa. Di baknya kosong melompong, nggak ada air. Waduh, saya pipis dulu apa wudhu dulu? Airnya masih gitu. Airnya ya bagaimana caranya? Segini cukup buat sendok sama buat wudhu kan? Benar-benar menghemat air banget di sana itu. Selama 3 hari di sana, saya makan sedikit agar saya tidak kebelet dihabis. Karena bingung nanti kalau dihabis tidak ada air kan, kayak gitu. Nah itu kekeringan Bu, kita di sini alhamdulillah ya, impor melimpah kan ya, nggak ada kekurangan insya Allah. Tidak, daerah-daerah yang terpencil, beberapa daerah itu mereka kekeringan, ya kekurangan bahan makanan. Nah itu 5 ujian dari Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 155. Yang pertama tadi apa Bu? Ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, dan buah-buahan. Kemudian Allah katakan apa lagi di penghujung ayat itu? Wabasyiris sabirin. Ya, kita jangan khawatir dulu dengan ujian-ujian, dengan 5 ujian yang Allah berikan kepada kita itu. Kita lihat kemudian lanjutan ayatnya, wabasyiris sabirin. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar di hidup kalian. Nah kemudian di ayat berikutnya 156 Allah sebutkan lagi, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang sabar itu? Ya disebutkan di ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kemudian dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya Bu? Sesungguhnya kami dari Allah kembali kepada Allah. Kita adalah milik Allah. Dan semua akan Kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, kalimat ini bukan hanya kita ucapkan saja, tapi harus kita hayati filsafatnya gitu sekalian. Ini kan sering kita sampaikan ya, ayat ini kan kita sering ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya ketika mendengar orang yang meninggal. Kadang kalau kita lihat anak jatuh, inna lillahi, terus kalau teman kita nggak paham, loh kok nggak ada yang meninggal kok bilang inna lillahi gitu. Padahal inna lillahi bukan hanya untuk orang yang meninggal. Kita kehilangan uang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu uang dikasih sama Allah buat aku, sekarang Allah ngambil lagi, ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kehilangan pekerjaan, kemarin Allah kasih kerjaan ke aku, sekarang Allah ambil lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bahkan kita yang musibah sepele Bu, misalkan kita keluar rumah kejedot kepalanya misalkan ya, kan kita kesel biasanya Bu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kesandung juga gitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat bahwa dulu ketika kita lahir di dunia ini jebrol, owek-owek, kita nggak bawa apa-apa, bahkan baju pun enggak Bu, kita telanjang, nggak bawa apa-apa. Maka sekarang Allah sudah kasih kita baju, Allah sudah kasih kita pekerjaan, Allah sudah kita kasih harta, Allah sudah kasih kita posisi, misalkan jabatan. Maka kalau sewaktu-waktu Allah ambil, ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memang waktunya Allah akan ambil.
ya ada keluarga kita yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan langsung dihitung. Maka itu harus kita hayati betul-betul kalimat innalillahi. Dilap dulu biar ini nggak kotor. Sehingga apa? Kita benar-benar akan menjadi orang yang sabar, orang yang ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sadar, kita paham betul bahwa semua yang kita miliki ini semuanya adalah titipan dari Allah, semuanya adalah pemberian Allah. Meskipun itu dari hasil usaha kita, tapi kalau Allah nggak berkehendak, kan Allah nggak kasih, Bu. Betul ya, Bu? Ya. Jadi apapun usaha kita, sekeras apapun, kalau Allah nggak berkehendak, ya Allah nggak akan kasih. Maka semua kesuksesan kita, keberhasilan kita, uang yang kita miliki, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sewaktu-waktu kalau Allah ambil, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah kalau mau ambil itu, Bu, bisa cepat, bisa lambat, bisa kita duga, bisa nggak kita duga-duga. Cepat banget tuh ya. Misalkan kita sudah menabung sedikit demi sedikit, kita bangun rumah, bagus rumahnya. Tiba-tiba Butuh berapa tahun kita bangun rumah ya, misalkan butuh 10 tahun, butuh 15 tahun sampai rumah itu kokoh jadi. Kalau Allah mau ambil, kita siap. Bisa dengan gempa, bisa dengan kayak kemarin Gunung Semeru, semua habis Bu, tenggelam sama pasir. Kalau tenggelam sama air masih bisa surut Bu ya. Kemarin kita lihat kita, ya Allah ya, kita benar-benar sedih kan, terendam sama pasir. Coba gimana, itu mau kita kedua nggak bisa. Maka bisa saja Allah ambil dalam sekejap. Maka kita tidak boleh berlebihan mencintai apa yang kita miliki. Ya sekedarnya saja. Kita genggam sekedarnya saja. Kalau lepas dari genggaman ya sudah. Kita letakkan agama di kepala, dunia dalam genggaman. Kalau dunia ini lepas, maka agama masih di kepala kita. Nah kadang-kadang kita salah, Bu. Kita letakkan dunia di kepala, agama di genggaman, ya kan? Kalau dunia ini lepas, maka kemudian agama ikut kita lepas, ya. Jangan sampai kita menggadaikan agama demi dunia. Maka banyak sekali orang, ya atau sebagian orang, apalagi di pedalaman-pedalaman, maka dia bisa dibeli dengan sarimi, bisa dibeli dengan sembako. Akhirnya dia pindah ke lain hati, ya Bu ya. Atau kemudian bisa dibeli dengan cinta. Nah, ini juga nih hati-hati ya. Cinta. Mbak yang belum menikah, jangan sampai tergoda dengan cinta palsu, ya kan? Dia Rayuan gombil. Ya kan? Tiba cari miloro jatuh cinta. Dia benar enggak itu jadi mualafnya gitu kan? Jangan sampai baru dia ngomong dia nanti saya mualaf. Setelah kita nikahi, sholat enggak, puasa enggak, ngaji nggak mau belajar segala macam. Ya sudah, hidup jadinya kayak masing-masing. Kita sholat, dia nggak sholat begitu. Nah maka jangan sampai kemudian kita tergoda dengan rayuan-rayuan dunia sehingga kita menggadaikan agama kita gitu sekalian. Dan di ayat berikutnya, ya yang terakhir ibu sekalian, Allah kemudian tegaskan, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita sadar, ya kita ingat bahwa semua dari Allah, semua akan kembali kepada Allah, maka insya Allah kita akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita akan selalu mendapatkan petunjuk ya di dalam kehidupan kita. Demikian ibu-ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah nasihat buat saya pribadi khususnya, dan juga buat ibu-ibu sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.